Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas saham request yang terakhir 2025 Q2 ya, GTS Internasional ya, GTSI gitu. Nah, ini gimana nih pendapat saya GTSI? Ya, kita nanti lihat bersama-sama ya. Jadi disclaimer dulu, video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, GTSI. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya, jadi teman-teman harus do your own research. Silakan analisis lebih lanjut kalau memang si GTSI ini menarik ya, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk perusahaan-perusahaan listing di bursa efek gitu ya, laporan keuangan terbuka gitu ya, saya akan nilai dulu biasanya ya perusahaan tersebut sebelum saya beli gitu ya, dengan 3 kriteria utama saya. Apa aja? Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen ya. Perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah bagi dividen, ya mungkin bisa jadi perusahaan lagi rugi gitu ya, atau mungkin lagi susah lah, belum stabil bisnisnya gitu, atau yang terburuk mungkin cuma untung di atas kertas gitu ya. Jadi saya agak curiga gitu kadang kalau perusahaan yang nggak bagi dividen. Dan pasti perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang menghargai pemegang sahamnya gitu ya. Dia pro kepada kita pemegang sahamnya, dia menyisihkan keuntungannya dan dibagikan gitu ya kepada kita, kita bisa kita nikmati gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat perusahaannya aja gitu ya, atau mungkin owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Untuk top tier manajemen, komisaris dan direksi ini gajinya udah ratusan juta gitu ya. Jadi sifatnya pasti masuk kantong gitu ya tiap bulannya. Dan kalau misalnya mereka mengelola tidak dengan profesional gitu, mengelola perusahaan asal-asalan, harga sahamnya anjlok, turun bebas, nggak peduli harga sahamnya juga, ya mereka udah nggak usah pusing lah. Ngapain pusingin kayak gitu? Toh udah dapat uang ya, udah dapat gaji gitu. Sedangkan kita kan cuma dapat dari dividen dan dari capital gainnya gitu ya. Jadi posisi kita gitu akan dirugikan gitu kalau misalnya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kembali ya, kalau misalnya dia lagi susah, rugi, arus kasnya susah, apalagi tuh bunganya terlalu besar gitu ya, ya mereka gak akan bisa bagi dividen gitu ya, kecil kemungkinan gitu, karena mereka kan lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu ya, perusahaannya survival dulu. Dan pastinya teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen, kondisi bisnisnya sehat gitu ya, teman-teman pastikan tuh belinya di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi jangan beli pada saat over value gitu, pada saat harganya terlalu tinggi gitu ya, karena nanti akan rawan koreksi gitu, rawan koreksi dan jadinya capital loss gitu. Jadi sebelum teman-teman berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda ya, please use your common sense gitu. Jadi jangan FOMO, jangan apa yang too good to be true ya, hindari gitu ya, hati-hati terhadap rekomendasi stock pit, rumor, apalagi tuh pendapat analis gitu. Dan juga pendapat saya juga harus hati-hati gitu ya, jangan percaya sama saya, jangan telan mentah-mentah gitu. Jadi teman-teman harus analisis mandiri ya, analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik gitu ya. Jadi ada alasan kenapa beli saham tersebut ya. Nah, jadi yang saya lakukan ini memang mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi saya lakukan dari 2016 sampai sekarang. Ya nggak cari yang multi bagger gitu kalau dilihat di tabel. Jadi saya beli ketika harga saham ini di bawah nilai wajar ya, pakai PBV gitu ya. Misal belinya di 0,9 gitu ya, Pak. Lalu saya hold lama, lalu saya take profit ketika PBV-nya 1 ya. Di situ ya, kalau belinya di 0,9 ya untung 11% gitu ya, atau belinya di 0,8 ya profit cuma 25% gitu ya, dan seterusnya gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus kinerjanya gitu. Jadi memang cara saya ini memang agak aneh gitu ya, cuman nggak masalah ya, kita akan punya strategi yang berbeda-beda. Nah, jadinya gitu ya, prinsipnya ya sama untuk investasi secara umum ya, kita harus sabar ya, berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan harapannya untung besar gitu ya, agak sulit gitu ya, karena kalau kayak gitu berarti harus pas ya, momentumnya pas gitu ya, keberuntungannya juga pas gitu. Jadi kalau saya memang agak lama gitu, metode saya yang biasa saya lakukan lama lambat gitu ya, kayak kura-kura gitu, atau ada yang lebih lambat nggak dari kura-kura, bisa jadi ya gitu. Dan tadi ya harus fokusnya pada value ya. Value ini sifatnya subjektif dan relatif, jadi teman-teman berbeda gitu ya pandangannya gitu. Silahkan gunakan metode valuasi yang menurut teman-teman suka gitu ya. Kalau saya sih pakai PBV, saya update book value-nya tiap 3 bulan, lalu saya
tentukan entry price-nya mau di PBV berapa gitu ya. Nah, nanti gitu ya saya sampaikan seperti ini kenapa gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek perusahaan yang buruk ya bisa aja harganya naik tinggi gitu, digoreng 100%, 200%, 300% atau lebih tinggi gitu, berkali-kali lipat gitu. Toh tapi nanti pada akhirnya kalau memang kinerjanya bagus juga dia akan turun lagi mungkin ya, yang terburuk mungkin ke gocap atau kurang dari 50 malah gitu ya, dan banyak investor yang intinya nyangkut gitu ya, terkecoh gitu. Biasanya kebanyakan tuh mungkin yang nggak ngerti gitu, nggak tahu dalamnya seperti apa gitu, lalu nanti di media sosial marah-marah, curhat, kasihan gitu ya, saya kasihan gitu. Jadi karena modalnya ya nyangkut gitu ya, jadi jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Nah, lalu gitu ya, dan banyak juga fakta gitu ya dari pengalaman saya, perusahaan yang harganya gocap atau lebih rendah ketika dicek memang perusahaannya bermasalah kok gitu ya, jadi pantas di harganya rendah gitu ya. Jadi saya nggak cari perusahaan-perusahaan yang buruk ya, meskipun harga sahamnya digoreng naik gitu. Nah, saya jadi pakai analisis fundamentalnya sedikit sebenarnya di analisisnya gitu ya, karena saya hanya fokusnya di laporan keuangannya aja, sedikit rasio dan pakai PBV gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya analisis ini dirasa nggak lengkap ya memang pasti nggak lengkap ya, silahkan gitu ya analisis ke bagian-bagian yang mungkin belum lengkap ya, atau mungkin yang teman-teman lebih jadi perhatian fokus ya. Nah, jadi memang untuk dari laporan keuangan ya memang harus dipahami ya, karena dari neraca, laba rugi, arus kasnya ketiganya ini nanti akan bercerita gitu ya, menjelaskan tentang kondisi perusahaannya gitu ya, lagi bagus, lagi sehat nggak gitu ya, lagi sakit gitu ya, bisa jadi gitu. Dan nanti biasanya kalau yang sehat nanti akan ada 7 ciri ya versi saya gitu, pakai pos-pos keuangan yang ada apa aja ya, ini ya bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen teratur gitu ya, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang ya, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya, dan pastinya kita gitu ya nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga sahamnya yang cenderung naik gitu ya, sesuai dengan kinerja. Jadi kalau misalnya kinerjanya bagus ya kan harga saham cenderung naik ya, dan juga stabil ketika ada penurunan jangka pendek, nanti dia akan naik lagi atau naik lebih tinggi selama kita beli itu nggak di harga yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi perhatikan harga beli kita gitu ya. Nah, jadi nanti si GTSI nanti akan di screening ya pakai ini ya, syarat saya dividen, saldo laba, PBV, PER, dan pola arus kasnya nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini nih ya. Teman-teman ini boleh download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, GTSI ya, kita cek gitu ya. Nah, kita sebelum cek gitu ya, pindahin data, cek dulu ya 2025. Ini masih Q3 nih, di sini Q2 ya. Saya kemarin ada yang salah gitu. Masih Q3 gitu ya, belum saya balikin lagi ke Q2. Jadi cek dulu ya, udah benar. Satuannya ini dolar ya. Dolar. Jadi ini kita ubah dulu ke dolar. Nah, ini ya kursnya. Oke, gitu ya. Udah beres, sudah tepat semua. Nah, ini cek ya untuk riwayat dividen, saya udah cari ya untuk GTSI ini. Dia baru bagi dividen terakhirnya interim, tapi mereka menyebutnya interim gitu ya di 30 Januari 2025 gitu ya. Jadi perusahaan ini baru satu kali bagi dividen gitu ya. Kenapa sebelumnya nggak bagi dividen? Saya nggak tahu ya, nanti kita cek. Bisa jadi mungkin lagi rugi atau lagi susah arus kas, nggak tahu gitu. Cuman ini sebenarnya awal yang baik ya. Begitu perusahaan sudah mulai bagi dividen, biasanya itu udah indikator baik perusahaan itu, artinya mulai stabil bisnisnya, bisa berbagi gitu ya keuntungan bisnisnya untuk kita pemegang sahamnya. Tapi saya carinya yang 3 tahun terakhir bagi dividennya, dividen kas. Jadi perusahaan ini ya nggak lolos screening saya gitu ya. Saya biasanya langsung close aja laporan keuangannya. Nah, pindahkan dulu ya Kastara Kasnya yang ini nilainya. Nah, Kastara Kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaannya, totalnya gitu, dalam rekeningnya semuanya gitu ya. Uang kasnya itu digunakan untuk apa aja ya? Untuk ini, bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank ya kalau misalnya ada. Nah, jadi kalau nilai terlalu tinggi gitu ya, ya bisa jadi perusahaan tersebut kalau nilai terlalu rendah gitu ya nanti bisa terganggu ya operasionalnya, atau mungkin salah ketiganya gitu. Tapi kalau terlalu tinggi gitu ya, perusahaan ini artinya memupuk uang kas yang menurut saya mungkin nggak guna gitu. Ngapain memupuk kas terlalu besar gitu ya, karena kelebihan kas itu bisa kita gunakan gitu ya untuk apa ya, untuk ekspansi usaha, bisa untuk bayar pinjaman ke bank supaya beban bunganya makin ringan, atau bayar dividen lebih sering ya, lebih gede nilainya gitu, lebih besar ya. Atau yang terakhir ya buyback saham gitu ya. Buyback saham itu kan nanti mengurangi faktor pembagi untuk EPS dan dividen per share gitu. Jadi nilainya semakin besar dan kita semakin diuntungkan gitu. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Di ekuitas langsung pilih saldo laba ya, nilainya yang ini ya. Wah, ini naik ya. Ini juga kasnya menarik ya, kasnya dia naiknya tinggi
gitu ya. Kenapa gitu ya, nanti kita cek sembarangan. Nah ini naiknya tinggi nih ya. Bayangin ya saldo labanya mulai, ini kan nilai kecil ya nih 384.000, ini 4 juta. Berarti sebelum ini perusahaannya rugi. Ada kemungkinan kayak gitu ya, harus dicek nanti ke 2023-nya. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita harus dicek ya saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 ya. Gitu ya. Jadi si GTSI gitu ya dulu gitu ya sampai sekarang gitu ya 2025 Q2 telah menghasilkan total profitnya sebesar 4,1 juta dolar gitu. Ini sebelumnya 404.000. Ini mungkin sebelumnya defisit, rugi ya, perusahaan yang rugi terus gitu, nggak ada saldo laba, jadi saldo labanya negatif ya. Jadi kalau saldo labanya negatif dia nggak akan bisa bagi dividen. Tapi teman-teman coba cek ya, ini yang request nih ya, perhatian ya, yang request cek coba 2023 sama 2022 nya gitu untuk melihat gambaran penuhnya ya. Cuman kemungkinan nih kalau kayak gini biasanya sebelumnya rugi. Nah, jadi gitu ya, carilah yang saldo labanya positif ya. Kalau negatif buat saya perusahaan bermasalah gitu, rugi melulu ya buat apa ya. Nah, lalu cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini. Nah, pindahin dulu ya. Nah, ini lihat nih ya tuh, rasio saldo laba terhadap modal awalnya. Jadi perusahaan ini baru maksudnya total profitnya itu 6% modal. Gitu juga teman-teman, modal 100 juta nih ya bisnis, baru total profitnya tuh 6 juta ya. Perusahaan ini masih di awal sekali, masih bertumbuh sekali ya, tapi menarik karena dia bagi dividen ya. Jadi kalau ke depan kinerjanya bagus ya, nanti nilai ini akan bertumbuh ya, bertumbuh, dividen juga akan terus jalan, bisa jadi perusahaan yang menarik gitu ya. Nah, tapi untuk PBV ya ini buat saya sih kemahalan ya untuk PBV 2,3 gitu ya. Gitu ya, ini masih terlalu awal sekali untuk menilai seperti ini gitu ya, masih buat saya sih kemahalan. Nah, jadi kalau udah balik modal, udah stabil ya nilainya 1 gitu. Jadi kan modal tadi 100 juta udah untung 100 juta ya di luar dividen. Ini masih awal sekali nih ya, masih muda sekali. Gitu, bukan muda umur perusahaan ya, tapi muda sekali progres perjalanan profitabilitasnya ya. Nah, lalu kita cek bagian ini ya, laba rugi, cek revenue-nya ya. Revenue gitu ya. Lalu kita harus tahu ya, revenue ini kalau nilainya naik seperti ini dia perusahaannya berarti bertumbuh ya, berarti barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu relevan gitu ya, disukai customer gitu ya, jadi beli terus gitu ya. Dan nanti si revenue ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti keluar laba bruto yang ini ya, harus dipindahkan ya. Laba bruto ini untuk menilai inti efisiensi langsung perusahaan gitu kan, dikurangin harga modal barang atau jasa ya, dan juga menempatkan kemampuan perusahaan untuk menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Kalau ini 34% gitu ya, misalnya margin laba kotor, berarti kan jual barang 100.000, modalnya itu berapa? 100 kurangin 34 ya, 66 gitu ya, 66.000 gitu ya. Modalnya ini bagus ya, cari yang marginnya harus yang tebal gitu ya. Kenapa? Karena si makin besar GPM nanti akan makin besar untuk net profitnya gitu kan, si laba bruto nanti dikurangi ya. Tuh, beban usaha, beban bunga, beban pajak, nanti keluar laba bersih yang ini ya, inti dari laporan keuangan gitu ya. Inti dari laporan laba rugi, maaf ya. Inti laporan laba rugi kan kalau diberitakan biasanya fokusnya perusahaan untung gitu ya. Nah, gitu kayak gini gitu. Nih untungnya naik ya. Revenue, gross profit mungkin agak ini, agak naiknya tipis ya, tapi untuk net profit naiknya agak lumayan ya. Nah, ini kita cek ya. Ini kita udah keluar nih ya. PR ini 17, hampir 18 ini kemahalan buat saya gitu. Saya cari yang di bawah 15 gitu. Jadi ya mungkin kalau ada perbaikan kinerja di masa depan, PER tiba-tiba jadi lebih murah gitu ya, profitnya lebih besar, bisa jadi menarik ya secara PER. Nah, lalu kita cek ke bagian arus kas ya, di arus kas gitu ya, untuk memvalidasi laba rugi ya. Jadi jangan pernah berhenti di laba bersih gitu ya, karena di berita analis kayak gitu kadang kebanyakan berhenti di laba rugi selesai. Kita nggak pernah ngecek si laporan arus kasnya gitu, karena ya tadi ya, ini laporan arus ini sama sekali nggak menarik gitu ya, bosan gitu ya, ngelihat apa sih gitu ya. Paling ini penting sekali gitu karena melihat kualitas manajemen kas perusahaan gitu ya. Jadi misalnya nih ya, si GTSI dia kan mengaku pendapatan 17 juta ya, tapi uang kas yang diterima cuma 16,2 juta gitu ya, rasio 95% gitu ya. Kan kalau kas ini kan uang yang dibayarkan customer ke kita gitu, ke perusahaan gitu. Ingat ya, uang kas ini nggak boleh terlalu rendah yang dibayarkan. Kalau terlalu rendah berarti customer nggak pernah bayar full
gitu, sisanya harus dalam bentuk piutang, harus ditagih sama si manajemen gitu. Jadi rasio yang bagus harus minimal seperti ini, 90-95%. Kan ingat, uang kas ini untuk bayar operasional, bayar ekspansi, dan juga bayar apa nih, itu apa, pinjaman ke bank gitu. Jadi nilai jangan terlalu rendah. Nah yang ini bagusnya dia ada peningkatannya bagus ya, dari 84% ke 95%. Berarti dia ada manajemen kas yang sudah semakin baik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah tadi ya uang kasnya bayar untuk operasional gitu ya. Nah nanti keluar net CFO yang ini ya, perusahaan yang bagus net CFO-nya wajib positif ya. Nih ini kan mepet tuh ya, mepet sekali nih kalian, tapi naikin ini 10 kalinya gitu ya. Ini bagus gitu ya. Nah jadi udah bayar operasional, ada sisa gitu kan. Kalau bayar operasional habis nggak ada sisa ya, perusahaan nanti akan bergantung pinjaman ke bank atau suntik modal ya untuk mencukupi kasnya. Dan uangnya ini nanti digunakan untuk ekspansi usaha tuh ya, perolehan aset tetap ya, tuh bayar ekspansi ya. Nah cuman memang untuk periode sekarang gitu ya, dibalik dia kenaikan CFO-nya tinggi, ekspansinya dia lebih kecil ya gitu. Cuman nggak masalah gitu ya, mungkin kembali untuk mengatur manajemen kasnya gitu. Dan kenapa mungkin bisa ekspansi kecil, karena tadi nih tuh untuk bayar pinjaman gitu. Cuman ini nah ini ngaco ini nilainya ya. Nah ini harus dikoreksi. Ini kan nilainya negatif tuh ya, kalau bayar dividen kan dia tuh negatif ya. Kalau pembayaran semuanya ini negatif. Tapi yang ini penerimaan pinjaman ke bank ya, malah ngambil pinjaman gitu ya. Dan aneh bentar ya, ini nilainya negatif. Ini kayaknya agak ada salah gini ya, ini ada salah. Tapi coba ya kita hitung manual dulu ya. Ini dikurangin sekian ya, dikurangin. Nah gitu, ini harusnya positif gitu, ini salah. Ini ya kan di sini tuh saya bilang juga ini kan ada kenaikan kas, tapi di sini nggak ngaco ini ya. Cuman nggak apa-apa gitu, yang penting kita udah tahu nilai ya. Nah ternyata di periode 2025 Q3 ya, perusahaan malah mengambil pinjaman gitu ya. Nggak masalah gitu ya, ngambil pinjaman itu nggak selalu buruk gitu, yang penting dia terkontrol gitu. Cuman kalau yang bagus ya nilainya negatif ya, artinya dia kan melunasi pinjaman dibandingkan menerima pinjaman ya gitu. Pastinya seperti itu, supaya beban bunganya kembali lebih ringan ya. Coba bentar, ini DR-nya berapa nih, saya jadi penasaran. Ini 70 ya, DR-nya kurang dari 1 ya, cuman agak mepet. Rasio lancar ya 56 ya, masih rendah sih, masih dalam batas sehat ya. Cuman ya kembali ya gitu ya, sebenarnya kan sebisa mungkin gitu kan, kita nggak bergantung sama pinjaman bank gitu. Cuman tadi kalau dilihat sih ini masih oke ya, masih bagus gitu kan pinjaman. Coba bentar, pinjamannya berapa tadi? Nah ya, utang bank ya ini 21 ya, masih oke lah ya, uang kasnya masih mencukupi gitu ya, nggak masalah lah gitu. Nah jadi untuk di periode sekarang ya, net CFO-nya positif, dia ekspansinya agak sedikit dikurangi tapi mengambil pinjaman ke banknya, jadi ada kenaikan kas tara kas. Nah jadi si GTSI buat saya gimana ya, perusahaan ini masih jauh dari kata menarik ya, karena dia masih bagi interimnya sekali gitu ya, belum ada terbukti bisnisnya stabil 3 tahun ke belakang ya. Karena saya perlu 3 tahun gitu ya, nggak bisa dia salah satunya aja. Tapi ini sebenarnya ciri perusahaan awal yang bagus ya, dia udah mulai bisa bagi dividen. Nah lalu saldo laba juga udah positif ya, meningkat gitu ya, udah sebelumnya kayaknya mungkin sebelum tadi defisitnya, jadi ini udah cukup bagus, ada kenaikan performa. PBV-nya masih kemahalan ya buat saya di 2,36, PR juga masih kemahalan ya di 17. Nah secara manajemen kas ini lumayan lah ya, so-so lah gitu ya. Cuman nanti teman-teman bisa cek lagi nih, menarik atau enggak si GTSI gitu ya. Kalau ternyata menarik gitu ya, gitu boleh kasih pendapatnya di kolom komentar. Cuman kalau saya kalau lihat kadang kalau ada kesalahan kayak gini, kadang saya suka cek gitu ya ke kuartal berikutnya nanti yang terbit gitu, untuk memvalidasi benar nggak nih ya performa membaik atau enggak. Oke gitu aja teman-teman gitu ya, kalau menarik boleh kasih komentar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham juga boleh sampaikan gitu ya di kolom komentar, nanti saya akan respon gitu. Dan kembali ya, untuk saham request saya pending ya sampai awal Desember atau akhir November. Oke teman-teman, itu aja, semoga dari saya ini sharingnya bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.